Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiara Maulida Dan saya Vina Maulidia. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah KMB atau yang disebut dengan Konferensi Meja Bundar. Tapi sebelum masuk ke dalam video selanjutnya, kami akan memberikan beberapa foto dari sejarah KMB. Berikut ini. Oke, kita akan membahas materi tentang KMB. Dalam belajar sejarah, kita harus mengetahui unsur-unsurnya terlebih dahulu. Apa unsur dalam sejarah? Unsur yang ada dalam sejarah yaitu 5W plus 1H. Unsur yang pertama yaitu what. Apa yang terjadi? Dalam hal ini, terdapat pertemuan antara perwakilan Belanda dan perwakilan Indonesia. Unsur yang selanjutnya yaitu unsur yang kedua adalah when. Kapan peristiwa itu terjadi? Konferensi Meja Bundar dimulai pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Unsur yang ketiga yaitu where, di mana peristiwa itu terjadi. Peristiwa ini terjadi di Den Haag, Belanda. Selanjutnya unsur yang keempat. Apa unsur yang keempat? Unsur yang keempat yaitu who. Siapa saja yang terlibat dalam konferensi Meja Bundar? Di sini Indonesia dan Belanda mengeluarkan perwakilannya masing-masing. Indonesia mengeluarkan beberapa perwakilan seperti Muhammad Hatta, Muhammad Rum, Supomo, Laimina, Ali Sastro Amijojo, Juanda, Sukiman, sedangkan dari Belanda diwakili oleh satu orang yaitu Van Merseveen. KMB juga diawasi oleh United Nations Commission for Indonesia yang dipimpin oleh Chris Clay dari Australia. Selanjutnya, unsur yang kelima yaitu why. Mengapa peristiwa KMB bisa terjadi? Yaitu perbedaan dari kedua delegasi tersebut mengenai utang, dan Belanda menuntut agar Indonesia mengakui utang terhadap Belanda yang dilakukan sampai dengan tahun 1949. Selanjutnya, unsur yang terakhir yaitu unsur yang keenam, how. Bagaimana KMB bisa terjadi? Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 konferensi dimulai dan menghasilkan keputusan bahwa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Penyelesaian Irian Barat ditunggukan sampai satu hal berikutnya. RIS akan bekerja sama dengan Belanda dalam suatu perserikatan dan dikepalai oleh Ratu Belanda dengan kedudukan dan hak yang sama. RIS mengembalikan hak Belanda. Hutang bekas Belanda harus dibayar oleh RIS. Dan pada tanggal 27 Desember 1949, penyerahan kedaulatan Belanda kepada RIS. Indonesia berhasil mendesak Belanda keluar dari wilayah RI dan pengakuan kedaulatan.